semakin naik, mendaki naik ke atas. Berarti apa? Bagaimana menasihati pemimpin yang taat? Ada perkataan kaum salaf yang diambil oleh generasi kata beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin, ayyuhal ikhwah wal akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Pertama-tama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Kemudian semoga salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir zaman kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, orang tua beserta keluarga, istiqamah mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir hayat kita. Dan semoga Allah mengumpulkan kita semua bersama beliau kelak di surganya. Amin, Allahumma amin. Ayyuhal ikhwah wal akhwati fillah, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Untuk mempersingkat waktu, kita memulai pembahasan kita yang berjudul kekhawatiran dan ketakutan mereka dari azab neraka. Materi ini insyaallah tidak lama, lebih kurang 15 menit insyaallah ta'ala. Lebih kurang 15 menit. Cuman bisa lebih bisa kurang. Nah, kalau lebihnya banyak, ya mohon dimaklumi. Nah, insyaallah lebih kurang, kajian kita lebih kurang 15 menit insyaallah ta'ala. Tema ini diambil dari salah satu bab, tepatnya di bab yang ketiga dari salah satu kitab atau kutaib yang ditulis oleh Syekh Dr. Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Ya, beliau adalah salah satu ulama negeri Madinah yang alhamdulillah beliau sering datang ke Indonesia. Ya, insyaallah beliau ya ma'ruf di kalangan kaum muslimin. Kemudian tema ini kita ambil dari salah satu dari kitab beliau yang berjudul Sifat-sifat Ibadur Rahman, yaitu sifat-sifat hamba Allah, yaitu sifat-sifat Ar-Rahman, sifat-sifat hamba Allah Ar-Rahman. Nah, kita ambil salah satu tema atau bab dalam kitab ini karena tidak mungkin untuk kita membahas seluruh isi kitab tersebut. Tema kita adalah kekhawatiran dan ketakutan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala atau dari azab neraka. Ayyuhal ikhwah wal akhwati fillah, azani Allahu wa iyyakum. Ini merupakan sifat yang paling agung dan mulia yang dimiliki oleh seorang hamba, yang mana dia senantiasa menimbulkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana para ulama menjelaskan seseorang ketika ia berjalan di muka bumi ini, maka kedua ini harus seimbang. Yang pertama, khauf, rasa takutnya dia kepada Allah. Yang kedua, roja, rasa harapnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu prakteknya adalah ketika kondisi kita dalam keadaan lapang seperti ini, dalam keadaan sehat, maka kata para ulama, kedepankan rasa khauf, rasa khawatirnya, supaya apa? Dia akan menjadi rem bagi seseorang agar tidak melampaui batas. Kemudian ketika dalam kondisi yang dia sakit atau dia ditimpa paceklik, maka hendaklah dia mengedepankan rojaknya atau harapannya, agar kalau ia meninggal dunia dia menjadi husnul khatimah. Nah, demikian.
Kemudian tema ini diambil oleh beliau hafizahullah dari sebuah ayat dalam firman Allah dalam surat Al-Furqan di ayat ke-65 sampai 66. Allah berfirman, "Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang berkata, maksudnya adalah orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah, "Ya Tuhan kami, jauhkan azab jahannam dari kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman." Surat Al-Furqan di ayat yang ke-65 dan 66. Syekh Profesor Dr. Abdul Razak menjelaskan, hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bersamaan dengan bagusnya amal mereka dan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga khawatir dan takut dari azab Allah Subhanahu wa taala dan murkanya. Inilah keadaan orang mukmin yang sempurna imannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun di ayat yang ke-60. Allah berfirman, "Walladzina yu'tuna bima ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Surat Al-Mu'minun di ayat yang ke-60. Allah berfirman, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan mereka. Beliau menjelaskan maksudnya, mereka memberikan apa yang telah mereka berikan berupa ibadah dan bentuk ketaatan, sedangkan hati mereka takut akan ditolaknya amalan yang mereka lakukan. Kemudian maka ini merupakan sifat yang agung di antara sifat-sifat Allah, sifat-sifat hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, yaitu mereka membaguskan amalannya dan di waktu yang sama mereka takut tidak diterimanya amalan mereka. Jadi jamaah sekalian, seorang mukmin yang hakiki, yang kuat keimanan dia, di samping dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, timbul pula rasa khawatir dalam dirinya kalau ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti kebanyakan kaum muslimin yang ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia yakin 100% ibadah dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak menimbulkan rasa khawatir sedikit pun dalam dirinya. Siapa kita dibandingkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih dekatnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau ketika selesai membangun Ka'bah, yang mana beliau keikhlasannya tidak diragukan, kemurnian niatnya tidak diragukan, akan tetapi ketika beliau selesai melakukan ibadah tersebut, yaitu membangun Ka'bah dengan anaknya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam, beliau berdoa, "Rabbana taqabbal minna." Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Jadi demikianlah seyogyanya kita. Ketika kita selesai melaksanakan ibadah kepada Allah, bukan lepas begitu saja, akan tapi kita ada rasa khawatir, yaitu rasa harapan bahwa ibadah kita ini kita berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini, yaitu dalam surat Al-Mu'minun di ayat yang ke-60 tadi. Aisyah bertanya, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, maka Aisyah berkata, "Ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yusriqun?" Yaitu Aisyah bertanya, "Ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yusriqun?" Apakah mereka ini yang khawatir, yang takut tadi adalah orang-orang yang peminum minuman keras atau ahli pemabuk, atau mereka adalah seorang pencuri? Akan tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak, la ya binta Siddiq. Artinya Aisyah bertanya tentang ayat dalam surat Al-Mu'minun di ayat ke-60 tadi, bahwasanya orang-orang yang di samping dia beribadah kepada Allah, timbul pula rasa khawatir dalam dirinya kalau ibadah dia tidak diterima oleh Allah. Aisyah bertanya, apakah orang-orang ini adalah orang peminum minuman keras?
Atau dia adalah seorang pencuri. Maksudnya apakah orang ini ahli maksiat sehingga dia khawatir kalau ibadahnya tidak diterima oleh Allah? Kata Nabi SAW, la ya binta Siddiq, walakinnahumul ladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Kata Nabi SAW, tidak wahai putri Abu Bakar As-Siddiq, akan tetapi mereka itu adalah orang-orang yang berpuasa, salat dan bersedekah, dan mereka takut jika amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengomentari ayat dan hadis di atas. Hadis di atas adalah hadis riwayat Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah as-sahihah di nomor 162. Kemudian Imam Al-Hasan Al-Basri mengomentari ayat di atas dan hadis di atas. Beliau menerangkan, al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqah, wa innal munafiqa jama'a isaatan wa amna. Kata beliau, orang mukmin, orang yang beriman, yang bagus imannya, mereka mengumpulkan antara berbuat baik dan sikap berhati-hati. Sedangkan orang-orang munafik mengumpulkan antara perbuatan buruk dan rasa aman. Saya ulangi. Orang mukmin mengumpulkan antara berbuat baik dan sikap hati-hati. Sedangkan orang munafik mengumpulkan antara perbuatan buruk dan rasa aman. Artinya apa? Orang yang beriman di samping dia beribadah kepada Allah, melaksanakan ketaatan kepada Allah, timbul rasa khawatir pula dalam dirinya kalau ibadahnya dia tidak diterima. Timbul rasa takutnya dia kalau dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang munafik, yang mereka melakukan keburukan demi keburukan, akan tapi tidak ada rasa takut sedikit pun dalam hati dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang yang tertipu. Karena tadi semakin kuat keimanan seseorang, semakin baik hati seseorang, maka semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat yaitu penjelasan sahabat Ibnu Abbas atau sahabat Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, orang mukmin itu melihat dosanya bagaikan melihat gunung yang ada di atas kepalanya. Yang apabila dia melakukan sebuah dosa seolah-olah gunung itu sudah siap untuk menimpanya, sehingga dia takut melakukan dosa tersebut. Berbeda kata beliau dengan orang fasik atau orang munafik, yaitu melihat dosanya hanya ibaratkan lalat yang hinggap di hidungnya, sehingga dia kepis begitu saja. Artinya tidak ada rasa takut sedikit pun terhadap dosa dan maksiat, sehingga dia terlena, sehingga dia terus terlarut dalam dosa dan maksiat tersebut, tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang beriman, ketika dia melakukan sebuah dosa langsung menyesal dan takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala timbul. Kemudian Imam Al-Hasan Al-Basri juga berkata, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Tentang beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun di ayat ke-57. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Tuhan mereka, yaitu mereka lah tadi orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Kemudian orang munafik, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, orang munafik kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Mereka berbuat keburukan, bersamaan dengan itu mereka merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala tanpa ada rasa takut. Berbeda dengan kondisi orang mukmin, rasa takut mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala menjadi penghalang baginya untuk berbuat maksiat. Sebagaimana rasa harap mereka pada rahmat Allah Subhanahu wa taala menggiringnya untuk menambah kebaikan mereka dan hal-hal yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra di ayat ke-57, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka seru itu,
Mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya? Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Jadi jemaah sekalian, Allah menerangkan bahwasanya azab Allah. Banyak ayat dalam Al-Quran, banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang ancaman-ancaman. Ini semuanya adalah tujuannya agar kita khawatir, agar kita takut akan azab Allah Subhanahu wa taala tersebut, agar keimanan kita semakin bertambah, agar kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang ancaman demi ancaman, tujuannya agar seorang mukmin timbul semakin besar rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bersabda kepada para sahabat, "Lau ta'lamuna kama 'alimtu la dhahiktum katsira, la bakaitum katsira, wa la dhahiktum qalila." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian mengetahui sebagaimana aku mengetahui, yaitu tentang akhirat, maka kata Nabi SAW, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Nah, maka dari itu Nabi juga SAW sering bersabda, mengingatkan para sahabat dan untuk kita seluruhnya tentang akhirat, tentang ancaman dan semisalnya. Di antara Nabi SAW bersabda, riwayat Imam Bukhari Muslim, yaitu beliau bersabda, Inna ahwana ahli nari adzaban yaumal qiyamah rajulun ala akhmasi qadamaihi jamratani yagli minhuma dimaghuhu kama yagli mirjalu wa qamhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal qamqamu. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, azab yang paling ringan bagi penghuni neraka pada hari kiamat kelak adalah orang yang hanya dipakaikan bara api, yaitu sandal dari bara api, kemudian begitu dipakai otaknya langsung mendidih. Bisa kita bayangkan betapa dahsyatnya, betapa kerasnya yaitu azab tersebut, sampai-sampai otaknya mendidih. Jemaah sekalian, di dunia ini belum ada manusia yang sampai otaknya mendidih. Karena dibakar sebagaimanapun dia tidak akan sempat mendidih otaknya, dia telah mati duluan. Dan karena ini azab yang Allah peruntukkan kepada orang-orang yang di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena seringan-ringannya azab neraka, maka dia mengalahkan seluruh azab yang paling berat di muka bumi ini. Maka dari itu kita senantiasa menimbulkan kekhawatiran kita, menimbulkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada azab-azab tersebut. Juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam sebuah surat yang telah kita hafal insyaallah taala. Bahkan dari sejak kecil kita telah menghafalnya, yaitu dalam surat Al-Humazah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, celakalah atau kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia hanya mengumpulkan harta, dihitung, tapi tidak pernah berinfak, tidak pernah bersedekah. Kemudian dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya, seolah-olah dia mengira bahwa hartanya ini senantiasa ada. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Dan tahukah kamu apakah itu hutamah? Yaitu api yang disediakan Allah Subhanahu wa taala, yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Tidak hanya membakar kulit, akan tapi membakar sampai ke jantungnya. Kemudian sesungguhnya api itu ditutup rapat dari mereka. Jadi ditutup rapat, masuk ke dalam rongga tubuhnya, kemudian api itu diikat. Bisa kita bayangkan betapa sakitnya, betapa pedihnya. Maka jamaah sekalian, para ulama menjelaskan, di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika kita melihat atau mendengar ayat-ayat atau hadis berkaitan dengan ancaman, maka yang pertama kali kita tujukan adalah untuk diri kita sendiri, jangan ditujukan kepada orang lain.
Kita bayangkan kalau kita yang diazab. Kita bayangkan kalau kita dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan kalau kita yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sanggupkah kita dengan hal demikian? Kalau tidak sanggup, maka perbaiki amalan kita. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar, perbanyak amal soleh, dan tinggalkan segala perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang, artinya tidak bisa lepas. Nah, kemudian jemaah sekalian, dalam hal ini pula, dalam surat Al-Furqan tadi, yaitu yang di akhir ayat berbunyi Rabbana srif anna adzab jahannam, yaitu orang-orang beriman senantiasa berdoa Rabbana srif anna adzab jahannam, atau di awal ayat tersebut. Maka Syekh Profesor Dr. Abdul Razak menerangkan, terkandung pula dalam ayat tersebut, terkandung juga di dalam doa itu, agar dijauhkan dari sebab-sebab yang mengantarkan pada azab neraka, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadamu dengan kehidupan di dunia ini untuk dijauhkan dari sebab-sebab atau amalan yang mengharuskan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam doa tersebut, jadi kita hafalkan ya doa tadi. Kalau belum hafal, yang bisa dibaca dalam surat Al-Furqan. Dalam surah Al-Furqan, yang mana di sini ya Profesor Dr. Abdul Razak ini menyebutkan di antara sifat-sifat hamba Allah yang baik yang Allah runtunkan dalam beberapa ayat dalam satu surat, yaitu dalam surah Al-Furqan mulai ke ayat 63 sampai selesai. Dan juga doa ya, sebagai doa yang disebutkan sebagian orang dengan doa pamungkas, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, kemudian juga doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qurriba ilaiha min qaulin aw amalin wa a'udzu bika minan nari wa ma qurriba ilaiha min qaulin aw amalin, yaitu ya Allah, aku meminta surga kepadamu serta perkataan atau amal yang mengantarkan kepadanya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dan dari neraka serta perkataan atau amal yang mengantarkan kepadanya. Nah, doa ini dicantumkan disabdakan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam As-Sahihah. Kemudian jemaah sekalian, di dalam pembahasan ini pula yang terkandung, yaitu perkara pentingnya kita banyak mengingat pula kematian. Karena dengan kita banyak mengingat kematian, secara otomatis Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan kepada kita 3 kebaikan sekaligus. Dengan banyaknya kita mengingat kematian, yang pertama Allah karuniakan kebaikan, atau kebaikan yang pertama yang Allah karuniakan kepada kita itu adalah ta'jilut taubah. Bersegera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apabila seseorang banyak mengingat kematian atau banyak mengingat akhirat, maka dia akan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia mengetahui ketika ia meninggal dunia, maka dia khawatir kalau dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosanya. Karena dia tahu ketika seorang meninggal dunia akan dihisab segala apa yang dia lakukan di muka bumi ini. Maka dia segera bertobat kepada Allah. Kemudian yang kedua, yaitu dia nasyatun fil ibadah. Dia akan bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan semakin banyak dia mengingat kematian, maka semakin semangat pula dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, semakin banyak dia mengingat kematian, maka dia akan menjadi orang yang qana'atul bil qalil. Dia hatinya akan senantiasa qana'ah, yaitu merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya, meskipun dia adalah orang yang paling termiskin di muka bumi ini.
Jamaah sekalian, kekayaan, kebahagiaan yang hakiki bukanlah pada harta. Tapi kebahagiaan yang hakiki atau kekayaan yang sebenarnya kata Nabi SAW adalah kekayaan hati. Yang mana apabila seseorang memperbanyak mengingat kematiannya, maka dia akan mendapatkan kekayaan hakiki tersebut. Karena Nabi bersabda, innamal laisal ginaan kasratil arad wa innamal ginaan nafas. Sesungguhnya bukanlah yaitu kekayaan yang sebenarnya banyaknya harta, akan tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati. Kemudian jamaah sekalian, ya, terakhir dari pembahasan kita berwasiat kepada diri pribadi dan umumnya buat kita semua. Sering-seringlah berziarah kubur, mengunjungi kuburan dalam rangka tujuan mengingat kematian. Karena Nabi kita SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirul maut. Dulu aku, kata Nabi SAW, pernah melarang kalian dari berziarah kubur. Maka sekarang kata Nabi SAW, ziarahilah kuburan, karena sungguhnya pada ziarah kubur tersebut terdapat pengingat kematian. Ini tujuan. Kemudian kita lihat penerapan para ulama terhadap hadis tersebut. Di antara mereka ada yang sampai membikin kubur-kuburan di kamar mereka. Yang apabila mereka sudah mulai lelah atau malas beribadah, mereka berbaring di kubur-kuburan yang mereka buat. Kemudian mereka menasihati diri mereka dengan berkata, wahai jiwaku, seandainya engkau telah berbaring di kuburan yang sebenarnya, engkau tidak lagi bisa beribadah kepada Allah, maka sekarang sebelum itu terlambat, bangkitlah semangat beribadah. Maka kembali semangat ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu suatu ketika pernah menangis dengan sejadi-jadinya ketika berada di pemakaman umum. Kemudian ada sahabatnya menyaksikan dan bertanya kepadanya, wahai Utsman, kenapa engkau menangis dengan sejadi-jadinya? Maka beliau berkata, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, fa innal qabra awwala ma nazala. Sesungguhnya kuburan ini adalah tempat transit pertama bagi seorang manusia atau seorang hamba. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar, waman lam yanju minhu fama ba'daha asyad. Barang siapa yang dalam kuburannya dia telah selamat, maka perjalanan setelahnya semakin mudah. Maka barang siapa dalam kuburannya telah tidak selamat, maka kata Nabi SAW, perjalanan setelahnya semakin berat. Makanya dalam riwayat diceritakan bahwasanya penghuni kubur seluruhnya mereka berdoa kepada dua doa ini. Pertama, ya Allah aqimis sa'ah, wahai ya Allah segerakanlah hari kiamat. Ini doanya orang-orang yang beriman yang mereka mendapatkan nikmat kubur. Mereka selalu berdoa, ya Allah segerakanlah hari kiamat, karena mereka tahu kalau nanti mereka setelah hari kiamat mereka mendapatkan nikmat yang lebih besar. Kemudian adapun orang-orang kafir, orang munafik dan semisalnya, mereka berdoa yaitu janganlah tegakkan hari kiamat, karena mereka tahu kalau hari kiamat terjadi azab mereka semakin dahsyat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka dari itu kunjungi, ziarahi kubur ketika hati kita sulit untuk menangis, menyesali dosa-dosa kita. Diri kita sudah mulai lemah beribadah kepada Allah. Salat malam kita sudah mulai kita lalaikan. Ibadah-ibadah sunnah kita sudah mulai kita lalaikan. Kita datang ke masjid yang menjadi alarm kita hanyalah iqamah terkadang. Nunggu orang qomat baru datang ke masjid. Nah, atau infak sedekah kita sudah mulai timbul rasa pelit untuk bersedekah. Maka kunjungi, ziarahi kubur, insya Allah kita akan menjadi orang yang dermawan. Kenapa? Karena ketika orang yang mengingat banyak mengenai kematian, dia akan yaitu memandang hartanya semuanya adalah bakal ditinggalkan. Kenapa dia harus yaitu memperbanyak mempertamak untuk mengumpulkannya, sementara ketika dia meninggal harta itu menjadi harta milik orang lain. Maka dari itu jamaah sekalian, ya juga kalau mengunjungi kuburan jangan di siang-siang, di malam hari. Kalau bisa di pertengahan malam, jam 12 ke atas. Ya. Nabi SAW itu ziarah kubur biasa malam-malam. Kenapa?
Karena ketika malam itu kondisi hening, ya, hati lebih khusyuk. Jangan digambarkan takutnya. Jamaah sekalian, orang muda itu udah meninggal. Yang meninggal juga sebagian itu anak-anak kecil, kakek-kakek, yang ketika hidupnya saja kita tidak takut, apa matinya kita takut. Dia tidak bisa bergerak. Di kuburannya dia diantar, tidak bisa dia berjalan seorang. Kenapa kita harus takut? Nah, ya. Dan ini juga faedah bahwa tidak ada istilah bangkit dalam Islam. Ya, tidak ada istilah bangkit dalam Islam. Itu hanya adalah rasa takut ditanamkan oleh syaitan. Karena kalau kita berkeyakinan adanya orang yang bangkit dari kuburan, kita seolah-olah mengingkari Al-Quran. Karena Allah tegas mendengarkan Al-Quran. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Alam barzakh itu di belakang mereka ada tembok yang tidak akan bisa mereka lampaui sampai nanti hari kiamat. Artinya hari berbangkit itu hanya ada pada setelah hari kiamat nanti. Setelah itu tidak ada. Lalu siapa ya saat yang itu yang melompat-lompat? Siapa ya itu yang ngesot? Siapa yang menjadi vampir? Siapa yang menjadi Dracula? Itu hanyalah jelmaan. Dan jin akan menjelma sesuai dengan keyakinan kita. Kalau kita meyakini hantu hujan panas seperti ini, seperti itulah jin menjelma. Supaya kita bertambah takut, bertambah yakin bahwa itu ada. Ketika kita yakin bangkit itu seperti ini, maka seperti itulah dia menjelma. Makanya lihat, bangkit tergantung beda-beda sebagian daerah. Kalau kita beda bangkitnya dengan Jawa. Jawa bangkitnya melompat-lompat. Nah, kalau di Cina beda lagi, vampir. Kalau di Barat beda lagi, Dracula. Nah, sesuai dengan keyakinan kita. Jamaah sekalian ya. Dan perhatikan sebagai logika sederhana. Kalaulah seandainya itu orang dalam kubur bisa bangkit ke dunia, niscaya orang bakal banyak masuk Islam dan banyak orang yang bertobat. Kenapa? Niscaya dia akan menasehati keluarganya dan berkata, wahai anakku, masuk Islam lah kau nak. Bapak ini udah menderita merasakan azab kubur. Ternyata benar azab kubur itu ada. Kita ini keyakinan kita reinkarnasi. Ternyata azab kubur itu benar nih, bapak udah merasakan. Maka nak masuk Islam lah kau. Maka tidak akan pernah, karena tidak ada terjadi. Nah, ini segar logika sederhana. Yang jelas Al-Quran, hadis-hadis lain mengingkari akan hal tersebut. Nah, kemudian jemaah sekalian, mungkin pembahasan kita cukupkan sampai di sini. Sebagaimana kita sampaikan tadi, masih kita lebih kurang 15 menit, cuma lebih sedikit. Nah, ya, semoga bermanfaat. Semoga apa yang kita sampaikan ya menjadi buah pahala untuk kita beribadah dan umumnya buat kita semua. Semoga bisa kita amalkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan karuniakan kepada kita keistiqomahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang membalas kebaikan siapapun mereka yang berta'awun dalam melaksanakan kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan kebaikan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Nah, kita cukupkan sampai di sini dan kita serahkan kepada moderator. Nah, jazakallahu khairan, kita ucapkan kepada Ustaz Hamdi atas penyampaian materi yang telah disampaikan. Pada sesi ini akan diisi dengan tanya jawab. Kayaknya nggak ada pesan yang dari depan. Nggak ada pertanyaan. Ustaz. Ustaz. Hah? Nah, ini pertanyaan untuk Ustaz Mikael. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendapat Ustaz tentang teori Big Bang, bahwa penciptaan langit dan bumi dari lekukan besar yang disampaikan oleh para ilmuwan atau sains, yang mana pemahaman ini sudah menyebar di sekolah-sekolah dan generasi kita. Betul. Gimana? Serahkan ini, mic. Enggak. Hah? Oh ya, siap.
Betul betul betul. Betul tadi. Aman. Ya. Nah, apa? Tunggu tunggu. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebenarnya pengen langsung aja ke doorpress ya, karena ini banyak pertanyaan ya. Soalnya ini kan sudah dari maghrib lanjut ke isya ya, khawatir tuh ada timbul kebosanan ya. Kalian yang sedikit ingin menyampaikan dulu seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas. Beliau adalah seorang ahli tafsir di kalangan para sahabat meskipun usia muda. Berkat doa Rasulullah SAW, Allahumma faqih fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah Tuhanku, pahamkanlah ya agama dan ajarkanlah dia ilmu ta'wil, ilmu tafsir. Nah, alhamdulillah Abdullah bin Abbas itu yang mengadakan kajian al-Qur'an untuk persahabatan lainnya itu ya dalam sepekan itu hanya beberapa kali, tidak setiap hari terus dan juga panjang-panjang tidak. Ya, misalkan simple padat ya. Kenapa? Ada sahabat yang nanya, Mak Dirdan bertanya, kenapa nggak tiap hari, kenapa nggak begini seterusnya, dibanyakan jadwalnya? Maka beliau mengatakan, beliau mengkhawatirkan apa? Ada timbul kebosanan. Bahaya kalau misalnya timbul kebosanan, terus akhirnya apa? Justru malah tidak menyukai ya inti dari ajaran atau Nabi yang disampaikan. Nah, di sini ada pertanyaan tentang Big Bang ya. Sebenarnya terkait masalah hal-hal yang ilmiah ini, ya maka sekali lagi hal-hal yang berkaitan dengan alam semesta, ya maka kita semuanya kembali kepada Al-Quran dan juga hadis. Jikalau sesuai dengan Al-Quran hadis kita terima. Jikalau bertentangan, ya sudah kita tolak tanpa ragu-ragu. Tapi kan yakinlah sama Al-Quran. Ya, wa ma astagfirullahi illa. Dan siapa lagi perkataan yang paling benar dari perkataan Allah, dari firman Allah? Ya, mungkin jemaah Indonesia itu, jemaah kaum muslimin di Indonesia ini banyak yang sering baca surat di malam Jumat ya, surat yang terkenal itu di malam Jumat. Mereka sering baca wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dan matahari itu beredar di rotasinya, di peredarannya. Yang beredar saya tahu, yang beredar yang mutar apa? Matahari atau bumi? Ya, matahari. Ya, maka ya, padahal kita tahu matahari itu besar daripada bumi. Ya, dan tentunya kita tahu juga bumi berputar. Tahunnya kita berputar banyak elemennya, diantaranya pergantian siang dan malam. Ya, yukau lailun nahar, ya Allah mutar berganti, diputar langit sama siang ya, diputar diganti. Ini menunjukkan ya bumi itu berputar ya. Nah itu makanya kalau misalnya masalah bimbing ini, jikalau ya sesuai dengan Al-Quran Sunnah kita terima, jika tidak maka kita tolak. Seperti tadi Anda sebutkan, ini juga ada fakta ilmiah bahwasanya di langit itu semakin tinggi maka semakin sedikit atau minim oksigennya. Dari mana? Dari Al-Quran tadi, ka'annama yas'adu sama. Seakan-akan dia itu mendaki langit. Ya, karena apa? Langit itu semakin ke atas semakin tipis oksigennya. Ya, sehingga apa? Menimbulkan sesak di dalam dada. Ya. Nah, jadi adapun terkait detailnya, ya silakan dibaca penjelasan yang sudah ditulis oleh Ustaz Ahmad, panjang kali lebar kali luas. Ya, itu di kitab pesan sama dia itu dijelaskan insyaallah. Ya silakan ya di kaji ya, itu insyaallah sudah detail sedetailnya dijelaskan oleh beliau ya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kalau misalnya pertanyaan mungkin ada yang menanggung, beliau menjawab gitu. Tidak ada penanggung jawab. Jika ada yang menanggung, beliau menjawab. Wallahu a'lam. Tanya Ustaz. Mantap lah.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menasehati pemimpin yang taat tapi berbuat khilaf pada kemaksiatan atau membiarkan maksiat terjadi di lingkungan itu? Kebetulan beliau adalah orang tua kami. Nah, Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara menasehati pemimpin. Kata Nabi SAW, pegang tangannya, kemudian berdua-duaan dengannya, nasihati dengan cara yang baik. Kemudian kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, kita telah menunaikan kewajiban kita. Di sini, ayolah ikhwah sekalian, perlu kita pahami, jelaskan oleh para ulama bahwa ketika kita menasehati itu, tujuannya yang menjadi orientasi kita bukanlah orang itu berubah. Karena kalau orientasi kita seperti itu, kita akan stres. Karena tidak semua orang itu menerima nasihat kita. Siapa kita dibandingkan Nabi SAW? Kurang apa cara Nabi SAW menyampaikan nasihat? Akan tapi tidak semua orang ketika itu beriman kepada Nabi SAW. Jadi nasihat ini adalah, kata para ulama, adalah iradatul khair lil ghair. Itu keinginan seseorang untuk kebaikan untuk diri orang lain. Udah, itu keinginan kita. Kalau dia berubah, alhamdulillah. Kalau tidak, tugas kita sudah selesai. Jadi tugas kita bukan mengubah. Nah, Nabi SAW tugasnya hanya menyampaikan. Wa ma'alaika ilal balagh. Tidak ada tugas Muhammad melainkan hanya apa? Menyampai, sebagai penyampai saja. Dan banyak ayat diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala hal tersebut juga dalam surah Al-Ghasyiyah dan yang lainnya. Nah, ya. Jadi menasihati ini sekali lagi memang butuh kepada kesabaran. Dan jangan putus asa. Jangan seperti ada orang diceritakan oleh Nabi SAW, seorang berteman, satunya orang ahli ibadah, tapi bukan ahli ilmu, ahli ibadah, yang satunya ahli maksiat. Kemudian bermaksiat lagi temannya, dinasehati lagi. Diulangi lagi kesalahan itu, dinasehatinya lagi. Diulangi lagi, dinasehatinya lagi. Sampai akhirnya dia putus asa dan berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampunkanmu. Maka kata Nabi SAW, Allah pertemukan nanti mereka ini berdua nih di akhirat, dan Allah berkata, siapa yang mengatakan bahwa aku tidak mengampunkan dosanya? Sungguhnya aku mengampunkan dosa yang bersalah tadi, dan aku memasukkan dia ke dalam neraka. Yang mengatakan Allah tidak mengampunkannya tadi. Nah, ini putus asa. Maka kita menasihati itu bersabar dan terus. Indahnya perkataan ulama, yaitu di antara Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, beliau berkata, Syekh Rabi pernah berkata kepada beliau, ya Sulaiman, inni sabartu an rajul. Sungguhnya aku bersabar terhadap seseorang 15 tahun lamanya. Aku selalu menasehatinya dan tak pernah aku beritahu kepada si orang lain. Subhanallah. 15 tahun beliau bersabar menasehati seseorang dan gak pernah dikasih tahu siapapun orang itu. Dan gak pernah dikasih tahu bahwasanya dia sedang beliau menasehati orang tersebut. Inilah nasihat. Nah, ya, wallahu alam bissawab. Nah. Ustaz. Itu Ustaz. Hah? Apa? Antum lalu itu ya. Nah. Ada bacakan soalnya beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya apabila ada tradisi pemakaman kebanyakan orang menabung bunga dan menyiram air di atas kubur? Pas kuburan ya, pas ini. Apakah ada dirinya? Jazakallahu khair. Nah, ya, kita memang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk berziarah kubur. Kemudian Nabi SAW memberikan tuntunan dalam berziarah kubur. Dan inti dari ziarah kubur tadi adalah tadzkiratul maut, untuk mengingat kematian. Kemudian di antara contoh yang dicontohkan Nabi SAW adalah pertama, kita masuk kuburan lepas sandalnya, lepaskan sepatunya. Ya, kita tidak boleh memakai sandal dan memakai sepatu di kuburan. Nah, kemudian
Kalau takut sendal atau sepatu ini diambil orang, bincing, masukkan kantong tidak apa-apa. Nah, kita masukkan tas. Jadi kalau udah kita tahu gini, kalau ziarah kubur jangan pakai sendal bagus-bagus, ya, cukup pakai sendal jepit dan di lain sebelah. Nah, kemudian setelah itu apa? Nabi mengajarkan mendoakan ahli kubur. Pertama salam kepada mereka, assalamualaikum ahli diyar, dan seterusnya. Kemudian berdoa. Dan berdoa di sini kata para ulama menghadap kiblat, bukan menghadap ke kuburan. Nah, kita duduk menghadap kuburan begini bukan, tapi kita berdoa menghadap ke kiblat. Nah, kemudian setelah itu apa? Kita merenungkan, yaitu kita merenungkan kalau kita sudah berada di kuburan itu. Kira-kira kita sudah siap atau belum? Kira-kira kita selamat atau enggak? Kira-kira kita ini dapat nikmat kubur atau azab kubur? Nah, itu yang lebih ditekankan. Nah, sisanya wallahu alam belum kita dapatkan, ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bagaimana membedakan mimpi yang dari Allah, dari setan dan perasaan? Jika kita mimpi seorang yang telah meninggal dan mendapat berita darinya, bagaimana kita menyikapi berita tersebut? Nah, ya, ini jawaban yang terakhir ya. Misalnya kalau ada pertanyaan, insya Allah beliau yang jawab, insya Allah ya. Jadi mimpi perlu kita pahami secara teori kesehatan ya, ternyata mimpi itu dibahas bahwa semua orang yang tidur pasti mimpi. Semua orang yang tidur pasti mimpi. Tidak pernah tidak mimpi. Loh Ustaz, saya nggak pernah merasa mimpi. Masalahnya kita tidur itu ada 3 fase. Pertama, ada fase namanya istilah kita tidur ayam. Kalau ketika kita mimpi di masa tidur ini, itu ibaratkan nyata. Kita masih dengar suara orang ngomong, tapi kita seperti melihat sesuatu. Itu masih kondisi tidur ayam. Kemudian yang kedua, di fase yang kedua sudah terlelap, sudah nyenyak. Nah, kalau di fase kedua ini orang bermimpi semuanya dia sadar. Dia merasa mimpi itu. Maka kadang-kadang dia bertemu ini, bertemu itu, dia berjalan ke sana, berjalan ke sini. Kadang-kadang dia terjengap-jengap ketika dikejar hewan buas misalkan, dan seterusnya. Nah, ada dia fase ketiga tidur itu. Kalau fase kedua ini bangunkannya agak ya, dibangunkan mulai sedikit ada suara dan ada sedikit sentuhan. Nah, kalau agak pelan-pelan biasanya enggak bangun. Kalau kita ketok assalamualaikum, enggak bangun biasanya. Tapi assalamualaikum gitu, insyaallah bangun. Nah, tapi kalau fase yang ketiga dipindahkan dari tempatnya pun tidak sadar. Nah, setiap orang tidur itu ada fase itu. Nah, di fase inilah kadang-kadang tepat maling naik ke rumah, dia membongkar rumah kita, tidak sadar. Nah, tidak sadar. Ditambah lagi ada istilahnya orang itu apa? Nah, ilmu bungkam, ya. Nah, ya, membuat orang tidur nyenyak. Jadi, nah ketika di fase ini tidur ini, jangankan mimpi tadi, kita dipindahkan dari tempat kita saja kita tidak sadar. Begitu pula ketika kita mimpi di kondisi tidur di situ, kita tidak akan pernah sadar, nggak akan sadar kita. Nah, kemungkinan kalau kita tidak pernah merasa mimpi, bukan tidak pernah merasa mimpi, mungkin kita mimpinya selalu di fase yang tidur yang ketiga itu. Nah, kemudian kata Nabi SAW, mimpi itu memang ada juga 3 jenis. Pertama, ada memang ya sekedar bunga-bunga tidur. Bunga-bunga tidur saja. Kemudian yang kedua, ada memang dia petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dia orang yang kena sihir atau ada keluarganya kena sihir, tiba-tiba dia mimpi ditunjukkan oleh Allah dalam mimpinya tempat buhulnya. Nah, kemudian dia pergi di situ dan ternyata di situ ada. Ini namanya bukan wahyu, tapi dia memberikan Allah memberikan ilham di dalam mimpi. Dan itu kata Nabi SAW bisa terjadi kepada seorang hamba. Kemudian yang ketiga, ini dari syaitan. Dari syaitan. Di antara bentuknya adalah mimpi buruk, ya. Kemudian di antaranya mimpi-mimpi yang jahat itu. Nah,
Dan kata Nabi SAW, kalau kita mimpi buruk, ya jangan kita ceritakan kepada sembarangan orang. Karena ada sebuah riwayat diceritakan, mimpi itu juga tergantung kadang yang menafsirkan. Nah, kadang dia menjadi betul kenyataan ketika ditafsirkan oleh seseorang. Nah, ketika ditafsirkan seseorang. Pernah ada orang bermimpi, kemudian dia berceritakan kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, aku sungguhnya aku bermimpi begini-begini." Kata Umar, "Tafsirnya begini." Padahal aku enggak, wahai Umar, aku tafsirnya itu jelek tafsirnya. Kemudian kata Umar, kata dia, "Oh enggak, saya tidak ada mimpi sebenarnya, tapi seperti itulah yang terjadi dan terjadi." Nah, demikian. Jadi maka ketika kita bermimpi itu, maka kita lihat keadaannya. Ya, kita seperti bagaimana model mimpi kita tadi. Kemudian setelah itu, jadi kita juga mencari, boleh dalam kita mencari penjelasan kepada orang-orang yang kita nilai adalah orang ini baik di dalam menafsirkan mimpi. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, kata penelitian tadi sudah, tapi ini ada sedikit menambahkan. Jadi antara contoh misalnya mimpi melihat Nabi Muhammad SAW, ya, itu bagaimana kita tahu kalau itu yang datang dari mimpi kita itu benar Nabi Muhammad, bagaimana bukan? Kalau bukan berarti apa? Itu syaitan yang ngaku dirinya sebagai Muhammad. Ya, ini harus kita bedakan. Bedanya caranya gimana? Mengenal sifat-sifat Rasul SAW, ya, yaitu misalnya dari buku kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi. Nah, itu kita baca beliau itu bagaimana, rambutnya bergelombang misalnya, tinggi, beliau kulitnya seperti apa, ya, janggutnya bagaimana. Dari situ kita tahu, oh sifat-sifat seperti ini. Ketika kita melihat dalam mimpi sesuai dengan sifat-sifat yang kita ketahui dari ilmu ini, maka kita yakin itu dari Allah SWT dan itu benar-benar Nabi Muhammad SAW. Akan tapi jikalau berbeda, maka kita ya abaikan mimpi tersebut karena apa? Karena ini pasti syaitan yang ngaku sebagai Muhammad. Tapi ini baru-baru kemarin ini alamat, kita nggak tahu tahun lalu apa ya, melihat Nabi Muhammad SAW katanya apa? Dalam keadaan sadar. Berarti apa? Itu pendusta, pembual besar, ya, pembual besar. Karena di zaman sekarang ini tidak ada yang bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak ada yang bisa melihat Nabi karena dia sudah tinggal, dia tidak bisa melihat. Ya, ada yang mengatakan lagi dia bersalawat kepada Rasulullah hadir di hadapan kita. Gimana mau hadir? Mereka salawatnya ada yang jungkir balik, ada yang nyanyi, ya, ada yang dicampur dengan nada yang lagi viral misalnya atau apa. Bagaimana Rasulullah mau hadir? Mereka itu justru nanti akan diusir dari telaga Kautsar. Ya, ummati kata Rasulullah, mereka dilarang. Ya Rasulullah, engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan setelah kematian engkau. Apa? Mengadakan suatu inovasi tata cara dalam beribadah, makanya diusir dari telaga. Jadi jangan sekedar mencobakan. Kemudian juga dan contoh mimpi dari syaitan adalah ketika mungkin di antara antum ada yang ketika lagi main lagi tidur, setan gitu, mimpi jatuh dari gedung. Pernah nggak? Pernah kan? Anda yakin pernah? Anda juga pernah soalnya. Biasanya itu kalau ketiduran dan kecapean ketiduran, mimpi seperti itu juga biasa dari syaitan. Kemudian juga mimpi ketemu binatang buas, dipatok ular, dikejar harimau, ya, kita berkeringat, gitu. Padahal kita di situ aja kan, di ranjang aja gitu. Tapi apa? Kita berkeringat karena kita dikejar sama harimau. Ini juga termasuk. Dan contoh-contoh yang lainnya, yang itu kata apa? Kita terus sambil dan kita ceritakan dan kita beristi'adzah. Kita berlindung kepada Allah Taala ya dari mimpi buruk tersebut. Nah, kita terus di sini dan akan kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, itulah tadi serangkaian acara yang telah kita lewati bersama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya diberikan pahala yang besar insya Allah. Dan kita ucapkan
Jazakallahu khairan kepada guru-guru kita, Ustaz Mikail dan Ustaz Hamdi yang jauh-jauh datang ke sini. Semoga Allah mempermudah urusannya dalam dakwah ini. Dan saya sebagai pembawa acara, mohon maaf mungkin kita mengenal penjelasan, ada kata-kata yang salah dan khilaf. Kita akhiri majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.